Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muza Kalila sebagai perwakilan kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kasus-kasus pada lingkungan bisnis, lingkungan ekonomi, dan lingkungan global. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi yang akan dibawakan oleh Abrar. Kepada Abrar, dipersilahkan. Baik, apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap performa dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Selanjutnya, apa itu lingkungan ekonomi? Lingkungan ekonomi adalah sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi, di mana konteksnya tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala internasional. Yang terakhir, apa itu lingkungan global? Lingkungan global adalah elemen di luar negara yang mempengaruhi kinerja dan potensial perusahaan. Selanjutnya, materi tentang faktor-faktor lingkungan bisnis dan lingkungan global yang akan dibawakan oleh Rafika. Kepada Rafika, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan internal, yaitu value system, keyakinan etis yang memandu bisnis untuk mencapai tujuan dan misinya, mencakup komponen yang membentuk kerangka peraturan bisnis, budaya organisasi, iklim, proses kerja, praktik manajemen, dan norma organisasi. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, struktur organisasi mencakup aturan, peran, dan tanggung jawab, bagaimana tugas didelegasikan, dan bagaimana informasi mengalir di antara tingkat organisasi. Yang keempat, budaya perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan mikro, mencakup faktor pelanggan, pesaing, media, pemasok, presentasi, mitra, dan publik. Yang kedua, lingkungan makro, yaitu PESTEL mencakup hal-hal seperti politik, lingkungan sosial, teknologi, legal, dan ekonomi. Faktor-faktor lingkungan global, politik ekonomi, teknologi, sosial, demografi, dan peraturan yang bersifat global. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kasus yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dalam konteks global. Kasus pertama akan dibawakan oleh Anissa Maudani. Pada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas tentang kasus yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dalam konteks global. Nah, apa saja sih kasusnya? Jadi yang pertama adalah kerjasama Indonesia-Belanda di bidang perdagangan internasional, di mana kasus ini merupakan kasus positif antara kerjasama antara Belanda dengan Indonesia yang berkaitan dengan bisnis konteks global. Nah, pada tahun 2018, Belanda adalah mitra dagang terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Perdagangan bilateral dengan Belanda selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia, yakni mencapai 14 miliar US dollar, di mana ekspor mencapai 3,90 miliar US dollar dan impor senilai 1,24 miliar US dollar. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama atau berdasarkan HS4 antara lain minyak sawit 19,16%, kopra 11,31%, asam lemak monokarboksilat atau 10,69%, asam monokarboksilat asiklik tak jenuh 5,97%, timah 5,41%. Sementara itu, komoditas impor Indonesia dari Belanda yaitu distilasi coal tar atau 25,17%,
kendaraan angkutan barang 7,10%, minyak bumi 4,39%, benang tol artifisial 2,64%, bahan makanan 2,12%. Sementara itu, realisasi investasi sektor real Belanda di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 2,5 miliar US dollar untuk 11.040 proyek atau meningkat 122%. Hal ini menunjukkan bahwasanya lingkungan global membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi maupun memperluas relasi-relasi kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dan begitu pula sebaliknya negara-negara lain dengan Indonesia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Kasus selanjutnya akan dipresentasikan oleh Raihan Rashid. Kepada Raihan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kasus selanjutnya yaitu kerjasama BUMN dan Bank Pembangunan Cina. Melalui Memorandum of Understanding atau MOU, Indonesia dan Cina sepakat untuk melakukan hubungan kerjasama global dalam meningkatkan kinerja sifatnya BUMN ke BUMN, di mana hal ini menjadikan Indonesia sebagai basis produksi perusahaan-perusahaan Cina, sehingga melalui kerjasama yang baik Indonesia maupun Cina dapat memasuk kebutuhan industri di Asia Tenggara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raihan. Kasus ketiga akan dibawakan oleh rekan kita, yaitu Rahmi Megusra. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Baik, selanjutnya maraknya barangnya impor merugikan industri nasional. Adanya kerjasama berupa perdagangan bebas di antara negara di dunia termasuk Indonesia menyebabkan mudahnya barang-barang luar negeri atau impor masuk ke dalam Indonesia. Hal ini tentunya menyebabkan kurangnya minat konsumen terhadap barang-barang hasil produk lokal. Hal ini pun mengakibatkan banyaknya UMKM kecil Indonesia yang merasakan imbasnya. Salah satunya yaitu kurangnya omset pendapatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmi. Kasus selanjutnya yang merupakan kasus terakhir akan dibawakan oleh Yunadil Haq. Kepada Yunadil Haq, dipersilahkan. Eropa tarif tinggi. Tuna yang diekspor Indonesia ke Uni Eropa kena tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia belum menjalin Free Trade Agreement FTA dengan Uni Eropa. Padahal Indonesia menjalankan produsen tuna ASEAN, tetapi bea masuk tuna Indonesia di Eropa dikenakan 22,5%. Namun Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia hanya dikenakan bea masuk impor 0%. Akibat bea masuk 22,5% itu menyebabkan Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara tersebut. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Jepang. Tuna asal Indonesia harus kena bea masuk impor 75%. Sedangkan di negara lain hanya 0%. Indonesia dan Jepang kerjasama perdagangan bebas bilateral, yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Hal ini pun dikarenakan Indonesia belum masuk ke dalam FTA dengan kawasan lain, dan adanya FTA yang sudah berlaku namun belum memberikan keuntungan, maka investor kurang tertarik masuk ke Indonesia. Alasannya, investor akan memilih masuk ke negara yang sudah banyak perdagangan bebas, sehingga pasarnya akan lebih luas dan besar. Terkait dengan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Baiklah, terima kasih kepada Yunadil Haq. Dengan merekam kasus tadi, maka sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.